warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, pagi ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi lagi ya, tapi untuk yang part 2, bagian 2. Jika minggu lalu kita sudah mempelajari tentang karakteristik, ciri, pengertian, jenis dari teks deskripsi, pagi ini kita akan membahas tentang teks deskripsi dari segi struktur dan kebahasaannya. Jadi, mari kita mulai. Kompetensi dasar yang perlu kalian kuasai pada materi kali ini yaitu 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Objek ini seperti kemarin ya, bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Selanjutnya kita akan menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Di sini kita awali dengan struktur teks deskripsi. Ada 3. Yang pertama identifikasi, yang kedua klasifikasi, dan yang ketiga deskripsi bagian. Untuk klasifikasi di sini tidak selalu ada ya dalam teks deskripsi, jadi nanti bisa kita bahas lebih lanjut seperti apa sih sebenarnya klasifikasi itu. Yang pertama bagian identifikasi. Pada bagian ini berisi nama objek yang akan kalian deskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Intinya, identifikasi ini seperti pengantar oleh pembaca dari si penulis agar tahu gambaran umum tentang objek yang akan kalian deskripsikan. Di sini kita lihat contoh bagian identifikasi. Wisata Telaga Ngebel di Ponorogo adalah salah satu tempat wisata yang berada di kaki Gunung Wilis atau tepatnya berada di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Wisata Telaga Ngebel. Jadi di sini dijelaskan secara umum tentang lokasi Telaga Ngebel di kecamatan mana, kabupaten, provinsi mana secara umum. Letaknya juga masih secara umum sekali. Kemudian pada paragraf kedua, wisata Telaga Ngebel di Ponorogo adalah salah satu tempat wisata yang berada di kaki Gunung Wilis atau tepatnya berada di Kecamatan Ngebel. Di sini di Ponorogo adalah tempat wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari liburan. Jadi dijelaskan tentang bagaimana pandangan atau bagaimana kebiasaan wisatawan yang sering berkunjung ke wisata Telaga Ngebel tersebut. Sekali lagi masih bentuk umum, jadi masih pengantar saja. Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari. Wisata Telaga Ngebel di Ponorogo memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Jadi di sini ada sisi-sisi meskipun pengantar tapi sudah dijelaskan mengenai bagaimana kesan-kesan pengunjung yang telah datang di situ. Selanjutnya yang kedua adalah bagian klasifikasi. Yang di sini saya bilang tadi dia tidak selalu hadir dan memang tidak wajib hadir dalam teks deskripsi. Jadi pada beberapa teks bagian ini biasanya menyatu dengan bagian identifikasi, yaitu bagian yang pengantar tadi. Klasifikasi berisi pengelompokan objek sesuai suatu standar tertentu. Kita lihat agar lebih jelas seperti apa sih klasifikasi itu. Nah ini contoh bagian klasifikasi. Tak banyak yang tahu pasti asal-usul Telaga Ngebel. Sebagian masyarakat meyakini bahwa telaga tersebut termasuk dalam jenis telaga alami. Telaga alami adalah telaga yang terbentuk secara alami melalui proses alam. Jadi kalau klasifikasi ini, kalau contohnya telaga ya, telaga itu kan ada 2, telaga alami dan telaga buatan. Di sini kalau Telaga Ngebel di sini termasuk dalam jenis telaga alami. Jadi kalau klasifikasi seperti itu. Atau contoh lain misalkan ada pengklasifikasian kucing yang sebelumnya kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kucing ini masuk ke dalam jenis kingdom Animalia dan untuk spesiesnya dia masuk ke dalam mamalia. Jadi klasifikasi itu seperti itu, penggolongan pada suatu jenis tertentu. Selanjutnya bagian ketiga dan yang terakhir yaitu deskripsi bagian. Dalam deskripsi bagian ini berisi penjelasan secara detail, terperinci mengenai topik atau objek yang dibahas tersebut. Kita lihat contohnya. Sebelum kita masuk ke dalam contoh, kita lihat jenis pengembangan deskripsi bagian. Ada 4 ya, berdasarkan ruang. Itu merinci bagian ruang objek, sama seperti pertemuan kemarin jenis deskripsi itu ya. Misalnya penulis mendeskripsikan ini kalau rumah atau gedung.
penulis mendeskripsikan tentang bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian ruang tamu, bagian kamar mandi. Itu dijelaskan mengenai tempat-tempat atau bagian yang ada di dalamnya. Terus yang kedua, berdasarkan anggota bagian-bagian objek, merinci bagian objek. Itu di situ yang dimaksud dengan berdasarkan anggota bagian objek itu dirincikan setiap bagian objek-objeknya. Misalnya, penulis akan mendeskripsikan tentang pantai dengan menggambarkan bawah lautnya, bibir pantainya, ombaknya, warna pasir pantainya mungkin. Jadi per bagian itu dibahas kembali seperti apa. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan proses sesuatu berlangsung, mulai dari proses bagian awal, mulai memuncak, meningkat, kemudian penutup. Di sini contohnya adalah yang dimaksud dengan proses ini bisa dari pementasan suatu drama, misalkan dari mulai awal adegan, awal pementasan, konfliknya belum muncul, ada puncak adegan, kemudian mulai ada peleraian dan penutup. Itu di situ deskripsi yang menjelaskan ketika ada pementasan seni atau daerah, itu dijelaskan. Nah, mirip dengan kronologi sih sebenarnya. Jadi untuk deskripsi proses ini mirip dengan yang kronologi tadi. Jadi ada prosesnya, ada timelinenya. Kemudian yang keempat itu ada jenis pengembangan deskripsi itu berdasarkan pemfokusan bagian tertentu. Jadi hanya merinci bagian-bagian yang paling disukai dari objek yang dideskripsikan. Contohnya, penulis di sini lebih suka mendeskripsikan ruang baca yang ada di perpustakaan. Jadi untuk ruang lain mungkin tetap dibahas, tetapi yang banyak diulas di situ di teks yang dia tulis tersebut dititik beratkan kepada ruang baca. Itu untuk jenis pengembangan deskripsi bagian. Kita lihat agar lebih jelas tentang contoh deskripsi bagian. Kita lihat ya. Di mana lokasi wisata Telaga Ngebel di Ponorogo? Telaga Ngebel terletak di Desa Ngebel, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Letaknya kurang lebih 30 km dari pusat kota Ponorogo. Ada 2 jalur menuju ke tempat wisata yang ini. Yang pertama jalur Ponorogo dan yang kedua adalah jalur Delopo, Madiun. Dari arah utara paling enak bila lewat Madiun. Arahkan kendaraan menuju ke arah Ponorogo. Sesampainya masuk wilayah Delopo bisa belok kiri di perempatan yang tidak jauh dari perbatasan kedua wilayah ini. Ikuti petunjuk yang akan mengarahkan wisatawan semua ke objek wisata. Jadi untuk deskripsi bagian ini sebenarnya kan tadi di awal ini lanjutan dari teks yang pertama tadi, dari yang identifikasi tadi. Sebenarnya di awal tadi kan sudah dijelaskan mengenai lokasinya, tapi hanya secara umum. Nah, di deskripsi bagian ini diperjelas lagi, bahkan secara lebih ilmiah ya, kurang lebih 30 km, bukan ilmiah, secara lebih akurat maksudnya. Di situ dijelaskan berapa kilometer, kemudian jalur menuju ke sananya itu bagaimana, itu dijelaskan secara lebih rinci. Jadi untuk deskripsi bagian itu seperti itu. Intinya untuk deskripsi bagian itu penjelasan lebih lanjut dari identifikasi atau pengantar itu tadi. Selanjutnya itu tadi struktur ya. Jadi struktur itu ada identifikasi, klasifikasi bisa ada atau tidak, dan deskripsi bagian. Mudah bukan? Hanya ada 3. Lanjut ke kebahasaan teks deskripsi. Jadi kebahasaan teks deskripsi ini unsur-unsur bahasa, ciri khas yang selalu ada dalam teks deskripsi ya. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang akan dideskripsikan. Misalnya, kalau yang dideskripsikan rumah ya jelas di situ banyak memakai kata rumah. Kalau pantai ya pantai. Dideskripsikan museum ya museum, sekolah dan lain-lain. Pokoknya tentang kata benda itu pasti sering muncul dalam teks deskripsi. Yang kedua, menggunakan kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Karena yang dimaksud dengan teks deskripsi itu kan penulis ingin mengajak si pembaca ini benar-benar merasakan sama persis seperti yang dia rasakan. Di sini itu tadi ya, menggunakan kalimat yang seolah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Misalnya, pantai panjang dengan pasir putih, debur ombak pantai terdengar berirama. Jadi benar-benar ketika orang membaca itu tuh seakan benar-benar kita melihat langsung dan kita mendengarkan secara langsung dan kita merasakannya secara langsung. Jadi ketika seseorang menulis teks deskripsi itu harus pintar-pintar mengolah kata, bagaimana itu sampai ke pembacanya, benar-benar bagaimana pembaca itu tahu dan merasakan apa yang dirasakan
sama dengan si penulisnya. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Contohnya di sini contohnya adalah kata indah. Kata indah itu bisa diwakili dengan kata elok, permai, mulai, itu mewakili kata indah. Kita lanjutkan untuk ciri kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan kata dasar KPTS. Kata dasar berawalan huruf KPTS akan luluh kecuali jika setelah huruf tersebut, huruf KPTS itu tadi adalah selanjutnya huruf konsonan. Contohnya saja di sini misalnya PR, KR, KH, SY dan lain-lain. Di sini bisa kita lihat contohnya memprakarsai berasal dari kata prakarsa. Kita lihat di situ berawalan kata dasar PR ya, jadi dia bukan memprakarsai lagi tetapi memprakarsai. Jadi dia tidak luluh karena di situ ada double konsonan. Huruf P tidak luluh karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf PR. Kemudian contoh yang kedua ada memesona. Di situ adalah kata dasarnya pesona mendapat awalan men. Huruf P di situ kenapa luluh? Karena dia berawalan dengan huruf P, pesona. Jadi dia tetap luluh, bukan mempesona yang seperti kita sering dengar saat ini, tetapi yang betul sebenarnya adalah memesona. Lalu mari kita belajar lebih dalam mengenai kata dasar berawalan KPTS yang sering membuat rancu ini ya. Coba sekarang kita telah mempunyai atau memunyai. Kalau kata yang terdaftar dalam KBBI itu adalah mempunyai, dan yang sering kita gunakan dalam sehari-hari pun mempunyai. Tapi mana yang tepat? Ternyata setelah kita telisik dari kata dasarnya, mungkin banyak yang dari kita yang beranggapan bahwa kata dasarnya itu adalah punya. Tapi ternyata setelah kita telusuri lebih lanjut, bukan. Kata dasarnya adalah empunya, mendapat awalan me dan akhiran i. Itulah kenapa di sini dia tidak luluh, dia tetap berdiri sebagai mempunyai, bukan memunyai. Tuh. Selanjutnya kita belajar kaji lagi lebih dalam di sini yang kedua, mengaji atau mengkaji. Ayo, mana yang tepat coba? Keduanya tepat ya, tapi memiliki arti yang berbeda. Jadi tergantung penggunaannya. Untuk kata dasarnya ngaji di sini artinya mendaras atau mempelajari Al-Qur'an. Kalau dalam bahasa Jawa itu mendaras, harus menulis Al-Qur'an, baca Al-Qur'an itu ya. Kalau yang kaji, mengkaji tadi punya kata dasar kaji, kita tambahkan awalan mengkaji di sini artinya adalah mempelajari atau menelaah secara lebih dalam tentang suatu hal. Jadi kalau kita mengkaji kembali undang-undang tentang, berarti kita mempelajari lebih dalam, mengupas lebih dalam. Jadi mana yang tepat antara mengkaji dan mengkaji? Sama-sama tepat ya keduanya, tergantung kalian bagaimana menggunakannya dalam kalimat. Selanjutnya, hati-hati dengan kata berikut. Poin yang ketiga, memperhatikan atau memerhatikan. Di sini yang sering terjebak, kalian pasti berpikir kata dasarnya apa ya? Perhatian ini pasti. Bukan ya, kata dasarnya dari memperhatikan itu adalah hati mendapat awalan memper dan akhiran i. Jadi yang tepat ialah memperhatikan, bukan memerhatikan, karena kata dasarnya hati dan tidak berawalan KPTS. Jadi dia tidak luluh, tetap hati, memperhatikan. Lalu contoh yang keempat, mempelajari atau memelajari yang betul. Di sini kalian juga harus cermat dalam menentukan kata dasarnya. Kata dasarnya itu adalah ajar, bukan pelajar loh ya. Kalau pelajar kan jadinya kalian berpikirnya, oh luluh itu bu, memelajari berarti. Tapi bukan, kata dasarnya adalah ajar, mendapat awalan mempel dan akhiran i. Jadi yang tepat adalah mempelajari, bukan memelajari. Yang lazim kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kembali ke topik tentang kebahasaan teks deskripsi. Di sini ada yang poin kelima yaitu penggunaan kata depan. Penulisannya dipisah dengan kata yang menyertai kata depan itu ya. Contohnya di sini kata depan itu kan di, ke, dari. Nah, yang dimaksud di sini adalah dipisah penulisannya, karena biasanya penggunaan kata depan ini juga yang menunjukkan tempat. Misalkan di rumah, dari pantai ke pantai. Tuh, seperti itu. Itu untuk penggunaan kata depan.
Kemudian yang keenam yaitu penggunaan kata khusus. Apa sih yang dimaksud dengan kata khusus? Kata khusus ialah kata yang ruang lingkupnya dan cakupan maknanya itu lebih sempit, jadi lebih jelas dan lebih spesifik, tidak menimbulkan tanda tanya lagi. Sedangkan lawannya ialah kata umum. Kata umum ini contohnya ya, kita ambil contoh saja supaya lebih jelas lagi. Kata umumnya indah misalkan. Kata khususnya apa? Indah itu kan indah seperti apa? Kan masih belum jelas. Kata khususnya bisa menggambarkan tentang elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona. Itu tadi masuk ke kata khusus yang kata umumnya ialah kata indah. Banyak sebenarnya nanti contohnya agar kita bisa lebih jelas lagi. Contohnya lagi supaya kalian lebih jelas ya, biasanya kalian itu menggunakan kata umum itu ketika mendeskripsikan tentang karakteristik atau sifat tokoh dalam cerpen, unsur intrinsik ya itu tadi ya. Kata umumnya tuh biasanya kalian sebut sifatnya itu baik. Padahal baik itu kan masih belum jelas baiknya tuh seperti apa. Kalian perlu kata khusus yang menggambarkan sifat baik itu tadi, misalnya suka menolong, dermawan, ramah, yang menunjukkan bahwa sifatnya itu baik. Jadi perlu ketika kalian menulis teks deskripsi itu perlu kalian jelaskan menggunakan kata khusus yang lebih jelas dan tidak menimbulkan tanda tanya lagi, seperti itu ya. Jadi demikian materi pada pertemuan kali ini. Kita sudah membahas tentang struktur, tentang kebahasaan, dan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang langkah-langkah menyusun teks deskripsi pada pertemuan selanjutnya. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, dan jaga imun. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.